Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktavianti, mahasiswi semester 7 Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis pertemuan ke-13 mata kuliah laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heliantono. Ya, jadi semuanya di kuis pertemuan ke-13 ini untuk mata kuliah laporan akuntan, saya diminta untuk cari tahu dulu tentang aplikasi Atlas. Baru nanti setelahnya, setelah saya searching-searching dari Google, saya akan menjelaskan sesuai aplikasi Atlas ini sesuai dengan pemahaman saya sendiri. Gitu. Jadi yang pertama akan saya cari tahu dulu mengenai aplikasi Atlas ini ya. Jadi aplikasi Atlas itu perkakas audit yang berbasis Microsoft Excel. Aplikasi Atlas ini dibuat sama ini bisa di-download. Nanti dilihat kemudian oh, jadi Atlas itu singkatan dari Audit Tool and Link Archive. Oke, kita yang bikin apa? Jadi panduan Atlas. Oh, ini. Aplikasi Atlas dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Atlas itu dikembangkan pertama kali tahun 2017. Terus pada tahun 2018, di tahun 2017 untuk tahap perencanaan audit. Lalu di tahun 2018 telah sampai dengan tahap laporan.
Jadi aplikasi Atlas ini basisnya masih menggunakan Microsoft Excel. Jadi Atlas tuh kayak tool pembantunya dari Microsoft Excel gitu, bukan? Oh, gini tampilannya. Ini berandanya. Oh. Jadi Atlas ini semacam kayak makro gitu ya. Mungkin kalau makro untuk siklus akuntansinya, tapi kalau Atlas untuk siklus audit. Cuma keduanya masih berbasis Microsoft Excel, jadi penggunanya masih pakai program Microsoft Excel. Cuman kertas kerjanya udah pakai kertas kerja Atlas yang udah terintegrasi gitu ya. Ini ada di sini tuh buku-buku panduannya, tata caranya. Mau diceritakan tuh tadi. Dari web UNAS, Universitas Nasional. Oh, Atlas itu dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P3K yang bekerja sama dengan IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Oke. Kita cari tahu lagi. Ini dari web iap.or.id. Ini workshop. Jadi kan aplikasi Atlas itu dia masih berbasis Microsoft Excel. Cuman untuk penggunaannya harus menggunakan Microsoft Excel versi 2013 ke atas. Jadi versi 2013 ke bawah itu dia nggak akan bisa akses, nggak bisa pakai. Ini tampilan awal. Coba ya. Tapi ini apakah ada doang? Belum. Ini gini. Ini cuma gambar doang. Disclaimer, aplikasi ini didesain untuk membantu para praktisi dalam mengimplementasikan standar audit SASPAP bagi entitas kecil dan menengah, tetapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan SASPAP tersebut. Selanjutnya, para praktisi harus menggunakan aplikasi ini dalam koridor pertimbangan profesional dan fakta, serta hal terkait lainnya yang khusus dalam setiap audit. Oke. Tapi ini gini doang ya? Apa salah banget? Nih, aku nggak bisa dibuka. Download tuh. Oh, no.
Atlas Tools untuk mengatasi manuver KAP Big Four. Oke. Nih. Jadi atlas ini ditujukan untuk akuntan publik sebagai acuan dalam memberikan jasa audit. Jadi biar kertas kerjanya seragam dari KAP 1 sampai KAP lainnya gitu ya. Bisa pakai atlas ini. Jadi kertas kerjanya nanti bakal seragam tuh. Semua KAP di Indonesia. Oh, jadi akuntan publik nanti bisa langsung mendapatkan laporan audit ketika impor laporan keuangan ke dalam atlas. Tapi dengan kemudahan-kemudahan tersebut, baiknya emang akuntan publik itu tidak bergantung pada sistem atau pada tools. Oke. Isu robotisasi yang tengah dihembuskan oleh pemerintah dapat mengambil alih pekerjaan manusia. Cuman sistemnya itu bisa di-download ya. Untuk bahan kuliah, berarti bisa dipakai untuk umum. Yang mana nih? Ada dua, download tuh dua. Mana? Oh. Ini ada dua versi. Yang satu ini akademisi, yang satunya lagi apa ya? Ini panduannya tadi. Panduan Atlas 2018. Jadi yang 2018 ini udah finalnya ya? Maksudnya udah versi terbaru.
Ini nggak bisa dibuka. Ada lagi nggak? Di web resminya ya. Ini kan ini ada workshop ya. Di sini. Ini bisa bisa. Yang terbaru tuh versi 2, 2.1 untuk coding itu. Tadi udah di download deh. Bentar, ini share-nya screen. Jadi tadi nemu link untuk download aplikasi Atlas versi 2.1 yang katanya itu udah versi terbaru. Cuma tampilannya kayak gini aja. Nggak ada tulisannya. Ini gimana cara pakainya ya? Cari di Google, YouTube. Aplikasi Atlas. Ini betul. Dia kenapa nggak bisa dibuka? Apa istilahnya nggak support ya? Oh ini bentuknya kayak gini. Ini kartu. Bentar ya. Nggak ada ini. Chat. Oh iya iya iya. Oke. Hasil. Jadi di sini siklus auditnya, analisis penerimaan dan berkelanjutan, hubungan dengan klien, alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya, dari kertas, surat tugas. Oh, jadi ini diisi sama auditor mengenai surat tugasnya. Jadi tampilannya nanti kayak gini untuk Atlas itu ya.
waktu itu klien kantor saya ada yang pakai aplikasi makro untuk siklus akuntansinya, dan itu juga terintegrasi semacam ini, jadi tinggal klik langsung muncul kertas kerjanya gitu. Jadi kurang lebih ini 11-12 sama itu deh. Ini mengenai aplikasinya, kita cari tahu lagi tentang kelebihan kekurangan aplikasi Atlas. Beda ya? Ini bukan. Ini salah deh. Aplikasi audit Atlas. Tenang, ada. Coba kita lihat ini. Ini jurnal. Persepsi auditor eksternal terhadap penggunaan cloud computing. Dia bahas Atlas. Jadi sini bahas Atlas, alat bantu proses audit. Oh, jadi untuk penggunaan Atlas ini belum semua KAP menerapkan atau menggunakan aplikasi Atlas ini ya. Ini ada yang nyebut kalau plus minusnya. Plusnya itu mungkin lebih fleksibel. Irit biaya juga tempat karena berupa data aja. Minusnya mungkin terkendala pembelian. Menyediakan perangkat minimal memiliki Windows. Oh, jadi kurang apa minusnya dari aplikasi Atlas ini, apa penggunaannya itu nggak bisa di seluruh device gitu. Jadi harus di Windows 10 misalnya, atau Windows 8, Windows 10, dan Microsoft Excel-nya juga kan harus 2013 ke atas, versi 2013 ke atas. Jadi nggak bisa semua device pakai aplikasi Atlas ini. Nah ya, dia bahas itu doang. Jadi penggunaan Atlas ini bukan wajib, tapi dianjurkan. Jadi emang baiknya pakai Atlas gitu. Untuk keseragaman mungkin ya, nggak wajib, cuma dianjurkan. Untuk memudahkan dan untuk keseragaman juga sih. Jadi semua KAP dan semua akuntan publik tuh cara kerjanya sama, kertas kerjanya sama gitu, dengan pakai Atlas. Tapi kita udah tulis sekarang. Kementerian Keuangan akan mewajibkan KAP memakai Atlas jika SPM atau sistem pengendali internal KAP itu jelek. Jadi sebenarnya kalau KAP-nya bagus, nggak pakai Atlas pun ya fine-fine aja gitu. Cuman kalau misalkan KAP-nya kurang kurang baik gitu ya performanya, mungkin akan diwajibkan sama Kementerian Keuangan pakai Atlas gitu. Jadi biar cara kerjanya tuh seragam dan sesuai sama standar audit yang berlaku. Gitu ya. Pembahasan Atlas sampai situ. KAP apa aja yang pakai pakai Atlas.
Udah. Jadi yang pasti Atlas ini sudah mengikuti standar audit ISA dalam aplikasinya gitu. Jadi kalau udah pakai Atlas udah pasti sesuai sama standar audit ISA kayak gitu. Beberapa keterbatasan. Iya, jadi ya masih ada minusnya lah karena menggunakan aplikasi Excel. Jadi aplikasinya tuh masih berbasis Microsoft Excel, belum benar-benar pure dari aplikasi dia sendiri gitu. Di antara keterbatasannya adalah hanya Excel versi 2013 atau lebih yang bisa mendukung. Kayak yang tadi udah dijelasin, bahwasannya penggunaan Atlas ini nggak bisa di seluruh device, di setiap device tuh nggak bisa. Tapi dengan ketentuan bahwasannya Microsoft Excel dengan versi 2013 ke atas. Di sisi perangkat keras, pengguna Atlas juga harus menggunakan laptop atau komputer bertenaga RAM minimal 4 GB. Itu single user yang berarti hanya dapat digunakan oleh satu pengguna di saat yang sama. Jadi satu orang atau satu user tuh cuma bisa pakai satu aplikasi atau satu sistem. Nggak bisa dibuka barengan gitu. Mungkin untuk database yang sama gitu ya. Oke. Kedepannya akan mengembangkan Atlas berbasis web, sehingga fungsi-fungsinya dapat dimaksimalkan untuk mempermudah pekerjaan. Iya, jadi mungkin kedepannya bakal ada aplikasi Atlas berbasis website gitu, jadi bisa diakses lewat HP juga sih harusnya ya kalau di web. Kayak program akuntansi juga kan, kayak Accurate, Zahir, terus ada Jurnal ID juga, dia pakai yang online kan, berbasis web, dia bisa diakses di handphone kayak gitu. Jadi emang mempermudah pekerjaan karena bisa diakses dari berbagai device, laptop, komputer, handphone gitu yang terhubung jaringan internet. Ya baiknya emang dikembangkan sini. Jadi berdasarkan informasi-informasi yang saya dapatkan dari internet mengenai aplikasi Atlas ini merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan atau diluncurkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang bekerja sama dengan IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia pada tahun 2017. Jadi Atlas ini merupakan singkatan dari Audit Tools and Link Archive System. Nah, jadi aplikasi ini dikembangkan pertama kali pada tahun 2017, tapi di saat itu hanya bisa mempermudah pekerjaan auditor itu dalam perencanaan auditnya aja. Nah, yang terbarunya itu ada di tahun 2018, itu udah lengkap dari perencanaan audit sampai dengan pelaporan audit. Aplikasi Atlas ini masih berbasis Microsoft Excel, tapi untuk dapat mengaksesnya Microsoft Excel yang digunakan itu merupakan Microsoft Excel dengan versi tahun 2013 ke atas. Jadi kalau misalkan 2013 ke bawah itu nggak akan bisa diakses gitu. Dalam penggunaan aplikasi Atlas ini tentunya ada kemudahannya dan ada juga ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya kan. Kalau untuk kelebihannya yaitu adalah dapat mempermudah pekerjaan auditor kan, dapat mempermudah auditor dalam membuat kertas kerja. Jadi kertas kerjanya juga dari semua KAP itu akan seragam gitu, sesuai sama standar audit yang berlaku. Tapi kekurangannya juga adalah aplikasi ini tuh cuma bisa diakses pada Microsoft Excel yang terupdate gitu, bukan terupdate sih, kayak untuk versi-versi tertentu gitu. Jadi nggak di semua device bisa diakses seperti itu. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca juga mengenai aplikasi ini, jadi aplikasi ini akan terus dikembangkan. Seperti misalnya ditambahin fitur-fitur baru gitu. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk semua industri
nggak cuma perusahaan dagang aja, nggak cuma perusahaan jasa aja, tapi semua industri, dan bisa digunakan untuk laporan konsolidasi gitu. Jadi semuanya bisa diakses dan bisa benar-benar bisa mempermudah pekerjaan auditor. Nah, terus selain itu juga, selain penambahan fitur baru, aplikasi ini juga akan menggunakan dapat selain diakses dalam Microsoft Excel gitu, bisa diakses juga di Microsoft Access untuk dapat mempermudah pengisian formulir kayak gitu. Nah, sekiranya segitu saja informasi yang dapat saya kulik dari internet mengenai aplikasi Atlas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.